Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala limpah nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini kembali kita hadir dalam majlis ilmu, majlisnya para malaikat, majlis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini masih pembahasan seputar tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa ayat terkait dengan judul bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis yang pertama, An Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah, barang siapa yang menyiapkan alat yang dibutuhkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ghaza, maka sungguh dia juga termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan barang siapa yang membantu atau melakukan kebaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, maka sungguh dia juga digolongkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadis ini diawali dengan man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh orang yang akan berangkat berjihad, maka dia juga digolongkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Demikian pula yang melakukan kebaikan kepada keluarga yang ditinggalkannya juga digolongkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dari nas atau dari teks hadis ini bisa kita pahami bahwa adanya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyiapkan perlengkapan orang-orang yang akan berangkat berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menyiapkan kendaraannya, menyiapkan bekal
selama melakukan proses peperangan atau menyiapkan persenjataan. Ini tiga hal yang utama yang sangat dibutuhkan oleh orang yang mendapatkan tugas untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat yang memang bertugas untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang akan berangkat berjihad. Dan yang paling dibutuhkan adalah kendaraan, kemudian makanan yang mereka jadikan sebagai bekal selama proses peperangan, dan asilah atau senjata. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iza jazzahu bizalik faqad ghaza." Maka siapa yang mengambil perang itu, maka sungguh dia juga digolongkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti semua orang untuk berangkat berjuang. Semua orang bisa mengambil perang. Semua orang bisa mengambil perang untuk mendapatkan pahala perjuangan tersebut. Salah satu di antaranya adalah menyiapkan perlengkapan. Jadi ditulis atau dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjaran atau sebagai pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia membantu atau menolong saudaranya dalam kebaikan. Dia membantu atau menolong saudaranya dalam kebaikan. Wa kadzalika man khalaqahu fi ahlihi bi khairin faqad faza. Demikian pula orang yang membantu keluarga yang ditinggalkan. Ya, karena kalau orang mendapatkan tugas, tentu keluarganya tidak dibawa, pasti ditinggal. Lalu orang-orang memberikan bantuan atau melakukan kebaikan kepada keluarga yang ditinggalkannya, faqad faza, maka juga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia membantu atau menolong saudaranya ya dalam kebaikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Ketika seseorang membantu saudaranya yang akan berangkat berjihad, apakah dia mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan atau dia membantu keluarga yang ditinggalkannya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah SAW juga lakukan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan tugas untuk berangkat berperang, maka Rasulullah SAW yang berperan untuk melindungi dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hadis ini kita bisa menyimpulkan satu kaidah umum, anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Bahwa barang siapa yang menolong seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini kaidahnya umum, bukan lagi hanya pada saat berjihad saja. Tapi kita bisa mengambil atau mengeluarkan satu kaidah yang bersifat umum, bahwa siapa yang membantu saudaranya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini penjelasan dari hadis yang pertama. Kemudian kita berpindah pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari bab
birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha, beliau menjumpai atau menemui sekelompok orang di Rauha. Rauha adalah salah satu nama tempat yang dekat dengan kota Madinah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manil qaum, siapa sekelompok orang ini? Qalu, maka mereka atau para sahabat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan al-muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Faqalu, maka orang-orang atau kaum muslimin yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada Nabi, man anta? Artinya mereka belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah muslim tapi baru pertama kali berjumpa dengan Nabi dan mereka belum mengenal. Sehingga ketika Nabi menanyakan mereka, setelah para sahabat menjelaskan bahwa mereka adalah kaum muslimin, maka mereka bertanya kepada Nabi, man anta? Siapa anda? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah, utusan Allah. Ya, artinya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah. Ketika mereka telah tahu bahwa orang yang di hadapan mereka adalah Rasulullah SAW, maka salah seorang dari mereka, seorang perempuan di antara mereka, langsung menghadap kepada Nabi SAW dengan membawa seorang anak kecil. Dia menghadap dan membawa seorang anak kecil. Faqalat, dan mengatakan, alihadza hajjun, apakah anak ini sudah bisa berhaji? Apakah anak kecil ini sudah bisa menunaikan ibadah haji? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, anak itu sudah bisa menunaikan ibadah haji, walaki ajrun, dan kamu pun juga mendapatkan pahala. Anaknya berhaji, orang tuanya juga mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalam nama sahabat di belakangnya ditulis radhiyallahu anhuma, bukan anhu tapi anhuma, berarti antara ayah dan anaknya, anak dan ayahnya, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua-duanya didoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi keduanya. Nah, di sini Abdullah adalah anak dari Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi Abbas adalah saudara kandung dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah merupakan sepupu sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Raqba birrauha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai sekelompok orang di Rauha, salah satu tempat yang dekat dari kota Madinah, atau sebagian ulama mengatakan bainal Makkah wal Madinah, tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Cuma dia lebih dekat kepada kota Madinah. Wa kana fi hajjil wada, dan ini kejadian pada haji wada. Ya, haji wada. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada menanyakan mereka, manil qaum,
siapa kaum ini? Siapa sekelompok orang ini? Qalu, para sahabat menjawab, al-muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Qalu, faman anta? Ya, mereka pun juga bertanya. Nah, ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita berjumpa dengan seseorang dan kita tidak mengenalinya, maka dianjurkan untuk menanyakan, bertanya, man anta? Siapa dia? Siapa anda? Atau siapa mereka? Ya, jadi dibolehkan untuk menanyakan seseorang yang kita tidak kenal, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun juga mengatakan, wa man anta? Siapa anda? Rasulullah menjawab, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Farafa ilaihi imra'atun sabiyyah faqalat ali hadza hajjun. Lalu seorang wanita bertanya dan bersamanya seorang anak kecil mengatakan, apakah anak ini sudah boleh berhaji? Rasulullah mengatakan, iya, dan kamu juga mendapatkan pahala. Dari sini bisa kita mengaitkan dengan judul bab. Hadis ini kita kaitkan dengan judul bab saling tolong menolong dalam kebaikan, bahwa wanita tersebut ingin menghajikan anaknya, dalam namanya anak belum bisa berhaji seorang diri, tapi harus ditemani oleh orang tuanya. Berarti dia membantu anaknya untuk menunaikan ibadah haji. Maka ini bagian dari menolong seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Anaknya yang berhaji dapat pahala, dan dia pun juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat proses menunaikan ibadah haji, maka dia yang membimbing, dia yang menjaga anak tersebut, baik ketika dia ihram, ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, ketika dia wukuf, ya, ibunya senantiasa mendampingi, maka dia mendapatkan pahala membantu atau mendampingi anak-anak. Kemudian di hadis ini minal fawaid, di antara pelajaran-pelajarannya, annal insan yanbaghi lahu an yas'ala 'amma yajhalu. Ini yang kita sebutkan tadi. Di antara pelajaran dari hadis ini, bahwasanya hendaknya seseorang itu menanyakan siapa yang dia tidak kenali. Kalau ada orang yang kita tidak kenali, kita tanyakan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, manil qaum, siapa mereka? Dan mereka pun juga tidak mengenali Rasulullah. Maka mereka mengatakan, paman anda, dan siapa ya anda? Tentu menanyakan seseorang yang kita tidak kenali, iza da'atil hajah, ketika ada kebutuhan, ketika kita ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak mesti setiap kita bertemu dengan orang, di suatu tempat kita tanyakan. Tapi ketika kita ada kebutuhan, ada hajat, maka tentu yang paling utama adalah mengenalinya dulu. Sebelum kita bekerja sama, sebelum kita menolong, sebelum kita membantu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu identitas seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya, manil qaum, siapa kaum ini? Siapa sekelompok orang? Tentu kenapa Nabi mengatakan? Karena pada saat itu ada kekhawatiran, apalagi Nabi bertemu dengan mereka di satu tempat yang dinamakan dengan Rauhah, yang berada di antara kota Makkah dan Madinah. Ada kekhawatiran jangan sampai mereka musuh yang ingin menghalangi perjalanan untuk melakukan haji wada. Maka Nabi bertanya, manil qaum? Kalau mereka musuh, maka mereka akan persiapkan untuk menghadapinya. Tapi ternyata mereka adalah kaum muslimin. Jadi itu diantara hikmahnya, supaya
bisa mengetahui identitas seseorang yang tersebut. Namun ketika kita berada pada suatu tempat yang aman dan tidak ada juga kebutuhan kepada orang tersebut, ya maka tidak perlu untuk menanyakan. Tapi kalau ada kebutuhan dan ingin menanyakan seseorang, ingin mengenalinya, maka ya silahkan. Sebagaimana wanita juga karena ada kebutuhan, maka dia pun mengatakan, wa man anta, dan siapa anda? Saya adalah Rasulullah. Ya, karena ada kebutuhannya, maka dia langsung membawa anaknya dan bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah anak ini sudah bisa menunaikan ibadah haji? Kata Rasulullah SAW, iya. Tentu para ulama kita ada perbedaan pendapat terkait dengan anak yang belum balik. Ada yang mengatakan dengan dasar hadis ini boleh dia menunaikan ibadah haji dan hajinya sah, dia dapat pahala. Sebagian ulama mengatakan hajinya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya ketika dia sudah balik. Iya. Artinya anak itu dapat pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya ketika dia sudah balik. Kalau dia sudah balik dan memiliki kemampuan untuk berhaji kembali, maka tetap dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dari hadis ini kita bisa menjadikan sebagai dalil bahwa mensifati seseorang dengan sifat yang terpuji itu tidak mengapa. Ya, misalnya tadi dalam hadis itu ketika Rasulullah mengatakan, siapa mereka? Maka para sahabat langsung mengatakan mereka adalah kaum muslimin. Jadi ini tentu suatu perkenalan yang baik, memperkenalkan bahwa mereka adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi mohon simpati mereka dengan sifat yang terpuji. Ya, jadi boleh saja kita mensimpati seseorang dengan sifatnya yang baik, selama tidak ada niat untuk membanggakan. Ya. Selama tidak ada niat untuk membanggakan. Kalau hanya sekedar memperkenalkan bahwa dia adalah kaum muslimin, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan dia akan bangga, dia akan ujub dan sebagainya, maka dihindari. Allahu a'lam bishawab. Kemudian termasuk menyebutkan sifat yang baik yang ada pada seseorang, menyebutkan sifatnya dengan tujuan at-tahaddus bi ni'mah, dengan menyampaikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak mengapa. Mengapa kalau hanya sekedar tujuannya adalah untuk at-tahaddus bi ni'mah. Misalnya dia mengatakan alhamdulillahillazi ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan saya sebagai salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah, petunjuk bagi saya, sehingga saya bisa hadir untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, ini bukan untuk bangga-banggaan, tapi ini bagian dari tahaddus bi ni'mah, menyampaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Alhamdulillah, saya bisa menjaga sholat berjamaah tepat waktu. Ini bukan membanggakan diri, tapi bagian dari at-tahaddus bi ni'mah, menyampaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka ketika niat seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau ada terbetik untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, merasa lebih baik daripada yang lain, maka ini yang
tentu harus dihindari karena dia akan menimbulkan mudarat kepada diri kita, ya, bisa menyebabkan pahala-pahala itu dia hilang. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya dari hadis ini, anna insan idza wasafa nafsahu bi sifatin hiya fihi biduni fakhrin fa innahu la yu'addu hadza min babi madhi nafsi. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ketika ada seseorang yang mensifati dirinya dengan sifat yang baik, tapi tidak ada niat sama sekali untuk membanggakan diri, maka ini tidak mengapa. Jadi bukan maksudnya untuk mentazkiyah dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, tapi dia adalah bagian dari at-tahaddus bi-ni'mah, menyampaikan nikmat Allah. Tapi kalau dia mentazkiyah dirinya sendiri, mengatakan saya lebih bersih, saya lebih alim, saya lebih selamat, ilmu saya lebih bagus, manhaj saya lebih benar. Jadi kalau ada perkataan seperti itu, dikhawatirkan masuk dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri. Jangan mentazkiyah diri sendiri. Akan tetapi yang lebih tahu ketahuan seseorang adalah Allah. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian, siapa yang paling suci, siapa yang paling bersih di antara kalian. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, tentu kita menghindari untuk merasa bahwa saya lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi ini tentu perlu dihindari, ya, karena dikhawatirkan masuk ke dalam ayat ini dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri sendiri, ya, merasa paling bersih. Saya lebih alim daripada dia, saya lebih rajin ibadah daripada dia, saya lebih fasih, lebih bagus bacaan Al-Quran saya daripada dia, lebih banyak hafalan saya daripada dia, saya lebih bagus retorika saya daripada dia, atau hal-hal yang lain. Intinya dia mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, dan menganggap yang lain itu di bawahnya, ya, menganggap yang lain itu di bawahnya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa, ya, siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini fihi dalilun aidan ala anna al-insana yanbaghi lahu an yaqtadi wujud al-'alim. Ya. Dari hadis ini juga kita menjadikan sebagai dalil bahwa dianjurkannya untuk memanfaatkan kesempatan ketika hadir seorang alim. Ya. Ketika ada orang alim, ada ulama misalnya, orang yang kita akui keilmuannya yang jarang-jarang ketemu dengan kita, tiba-tiba dia hadir di Samarinda misalnya. Tiba-tiba dia hadir untuk membawakan sebuah kajian atau dalam urusan yang lain dan kita tahu, maka kita berusaha untuk mengambil manfaat darinya. Kita mengambil manfaat, apakah bertanya langsung menanyakan sesuatu yang kita butuhkan, atau sekedar melihat dan kita ambil adab dan akhlaknya. Sebagaimana wanita tersebut, ketika dia sudah tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Rasulullah SAW, maka dia pun langsung maju. Dia langsung maju memanfaatkan kesempatan tersebut dan bertanya, apakah anak ini sudah bisa untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian
Selanjutnya, pelajaran selanjutnya, an-nasabiyya idza hajja bihi waliyuhu falahu ajrun. Ya, tadi anak kecil yang ditanyakan apakah dia boleh menunaikan ibadah haji, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Ketika seorang anak menunaikan ibadah haji dan didampingi oleh walinya atau orang tuanya, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala. Jadi anak tersebut mendapatkan pahala haji dan orang tua yang mendampinginya pun juga mendapatkan pahala. Wal hajju yakunu lis-sabi la lil wali. Akan tetapi haji itu adalah haji untuk anak itu karena dia yang berhaji. Adapun walinya atau orang tua yang mendampinginya, dia hanya mendapatkan pahala sebatas sebagai orang yang membantu atau menolong anaknya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dia mendapatkan pahala, tapi pahala haji yang dikatakan berhaji di situ adalah anaknya. Iya, karena kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad syuhira inda ammatin nas anna sabi yakunu hajjuhu liwalidayhi wa hadza al-asal. Kata Syekh Al-Utsaimin, sungguh tersebar di kalangan kaum muslimin atau di kalangan umat manusia bahwa ketika ada anak yang berhaji, maka hajinya itu untuk kedua orang tuanya. Kata Syekh, pendapat seperti ini tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya. Tapi yang benar adalah ketika anak itu berhaji, haji itu untuk anak tersebut. Adapun orang tua, dia mendapatkan pahala sebagai pendamping yang membantu dia ketika ihram, ketika sa'i, ketika wukuf, ketika tawaf dan amalan-amalan haji yang lainnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaka ajrun." Haji itu, pahala haji itu anak, tapi kamu juga dapat pahala. Nah, pahala yang didapatkan oleh orang tua tersebut adalah pahala untuk mendampingi dia, membantu dia. Nah, kemudian pendapat sebagian ulama pada sabda Nabi, "Na'am lahu hajjun," iya bagi anak itu haji, annahu iza ahrama as-sabiyyu, bahwasanya ketika anak itu berihram, maka wajib baginya untuk menerapkan semua ibadah-ibadah dalam proses haji itu, ya, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, begitu pula dengan melempar jumrah. Jadi tetap diwajibkan untuk mengamalkan semua itu. Nah, maka dibutuhkan pendamping, yaitu orang tua. Ya, karena kalau anak masih di bawah umur, belum balik, tentu hal-hal seperti itu belum dipahami. Ya, karena tergolong belum memanggis, belum terlalu bisa membedakan. Ya, maka dibutuhkan ada pendamping. Nah, selanjutnya terkait dengan at-tahallul, la ba'sa an yatahallal as-sabi walau biduni sabab, li'annahu qad rufi'a anhu al-qalam wa laysa bimukallaf wa la yuqalu inna naqil hajja kafardi la yajuzul khuruj minhu. Sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan bahwa anak itu ketika dia berhaji, ya, tidak mengapa juga dia tahallul, ya, tidak mengapa, ya, tahallul. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, anak kecil, ya, ini tentu banyak dibahas tentang hajinya anak kecil. Anak kecil yang berhaji, walaupun dia belum mumayyiz,
mumayyiz itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya. Biasanya anak kecil ya dilakukan saja semuanya. Ya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Fa innahu yasihhu bihi hajj. Sebagaimana kata Rasulullah, hajinya adalah sah. Ya, walaupun dia masih anak-anak sekali. Jadi hajinya tetap sah. Sebagian orang bertanya, kalau dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan sesuatu, bagaimana bisa diterima niatnya? Bagaimana dia berniat? Sementara di antara kewajiban setiap ibadah itu adalah tentang masalah niat. Kata para ulama, ketika anak itu masih kecil, maka yang meniatkan dia adalah orang tuanya, walinya, yang diambil waliyuhu biqalbihi annahu adkhalahu fil ihram. Jadi yang meniatkan dia adalah walinya. Jadi walinya dia niatkan di dalam hatinya setiap dia menghajikan anaknya. Karena kalau anak kecil tentu belum tahu yang seperti itu. Ya, belum tahu. Kalaupun diajari paling hanya sebatas di lisan saja. Nah, maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang membacakan niat untuk anak tersebut adalah walinya yang mendampingi orang tuanya. Ya, dia yang niatkan bahwa anak ini akan melakukan haji. Wa yaf'al waliyuhu kullu ma ya'jizu anhu. Ketika ada amalan-amalan haji yang tidak sanggup dilakukan oleh anak tersebut, maka yang menggantikan adalah orang tuanya yang mendampinginya. Ya, jadi kalau ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak, maka yang melakukan adalah orang tuanya. Ya, tentu ini berat. Ya, tentu merepotkan ya. Kalau sekarang mungkin merepotkan. Ya. Kalau kita paling sekalian aja besar kalau haji. Ya, tentu repot. Tapi ini tentu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi di waktu itu melakukan perjalanan. Ya. Karena dulu tentu lebih sulit. Ya. Jangan kira dulu mereka berada di Jazirah Arab, berada di Saudi Arabia, mudah bagi mereka untuk menunaikan ibadah berat. Mereka harus melakukan perjalanan melewati padang pasir. Ya. Waktu itu kendaraan paling bagus adalah unta. Kemudian pada waktu itu keadaan tidak aman. Ya. Sering terjadi penghadangan. Ya. Nah, sama Rasulullah ketika dia melihat sekelompok kaum di Rauha, dia bertanya karena dia khawatir jangan-jangan mereka adalah musuh yang ingin menghadang kita. Ya. Yang ingin menghadang kita. Ya, jadi tentu berat untuk menunaikan ibadah haji sehingga terkadang mereka berangkat secara berkelompok, secara berjamaah supaya aman dalam perjalanan. Ya, berbeda dengan sekarang. Ya, wasilah untuk ke sana sudah sangat banyak. Mau naik pesawat jenis apa semuanya ada. Ya, kecuali masa pandemi. Ya, haji sudah 2 tahun ditutup, mudah-mudahan tahun ini haji tahun ini sudah dibuka kembali. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, persoalan khilafnya kita tidak usah sebutkan. Ini sudah azan. Ya. Ya. Azan mampir. Baik. 6 menit. Saya ingin bacakan beberapa faedah dari kitab ini. Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama hadis. Ada beberapa yang beliau sebutkan. Tambahan pelajaran dari hadis ini, hadis yang kedua yang kita bacakan pada malam hari ini, penisbatan diri seseorang
Ya, penisbatan diri seorang muslim adalah kepada agamanya, bukan kepada kaum atau negaranya. Ya, penisbatan diri seorang muslim adalah kepada agamanya. Jadi muslim berarti agamanya Islam, bukan kepada negaranya. Misalnya Saudi pasti muslim, bukan seperti itu. Atau Indonesia mayoritas muslim, tidak. Tapi penisbatan ketika dia muslim, berarti dia agamanya Islam, bukan karena dia orang Indonesia, bukan karena dia orang Arab. Ya. Jadi itu keliru ya, ketika ada penisbatan seperti itu. Jadi ketika dikaitkan dengan negara itu keliru. Tapi muslim ketika dia muslim maka penisbatannya kepada agama, bahwa ini adalah agama Islam. Nah, makanya kaum muslimin itu mereka bersaudara tanpa melihat suku bangsa. Selama dia muslim, dia Islam, berserah diri kepada Allah, dia bersyahadat, mereka bersaudara. Tanpa melihat lagi bahwa ini negaranya, ini sukunya, ya, mereka adalah bersaudara, dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, pelajaran selanjutnya dari kitab ini, orang yang mendorong serta membantu seseorang dalam berbuat ketaatan memperoleh pahala. Ini tadi secara garis besar sudah kita sebutkan. Orang yang mendorong serta membantu seseorang dalam berbuat ketaatan memperoleh pahala seperti jika dia mengerjakan sendiri. Ya, kita dorong anak kita untuk sholat, kita dorong anak kita untuk hadir dalam kajian, kita dapat pahala karena sebabnya lewat kita. Ya, di samping sebagai orang tua memang kewajiban, tapi kita juga mendapatkan pahala. Kita dorong anak kita yang kecil untuk latihan berpuasa, misalnya, ya, itu dapat pahala kita, ya, dapat pahala. Kemudian selanjutnya, tadi juga sudah kita sebutkan bolehnya seseorang bertanya tentang identitas sekelompok orang jika belum mengenal mereka.